dan Ibu pengelola. Ini sama istirahat, ini minum airnya, kita sama-sama sharing tentang diabetes mellitus. Pasti Opa dan Oma sudah sering mendengar penyuluhan dari Bapak Ibu pengelola di puskesmasnya masing-masing. Perkenalkan dulu, nama saya Dr. Glory, saya pengelola diabetes mellitus di Puskesmas Alat. Hari ini saya juga membawa dua pasien penderita DM dari Alat, Bapak Oki dan Ibu Pauli. Ya. Baik, ini Bapak dan Ibu Opa Oma ada sudah memegang pamflet ya tentang diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini yang seperti kita ketahui itu adalah suatu kondisi kronis. Kronis itu artinya dalam jangka waktu yang lama terjadinya. Nah, kalau dan diabetes itu kan dibagi dua, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini yang disebabkan karena peningkatan kadar gula dalam darah disebabkan karena tubuh tidak dapat menghasilkan insulin secara efektif. Jadi ada yang menghasilkan insulin tetapi tidak cukup untuk insulinnya ini mengelola gula darah di dalam tubuh kita. Sedangkan diabetes tipe 1 itu biasanya karena autoimun, yaitu badannya menyerang sendiri ke sel pankreasnya. Terus di sini Bapak Ibu, Opa Oma biasanya kan sering dicek sama pengelolanya lewat jari. Ya, tes darah tiap bulan ya, baik di posyandu lansia atau di puskesmas ya, itu kadang ditanya sama pengelola ada puasa atau tidak ya, atau kalau Opa Oma sudah terlanjur makan biasa cek gula darah sesaat. Nah, normalnya kalau gula darah sesaat itu kurang dari 200. Nah, kalau Opa Oma sudah puasa normalnya kurang dari 126. Jadi waktu nanti pengelola di puskesmas masing-masing mengecek Bapak Ibu, Opa Oma tiap bulannya darahnya sekaligus Opa Oma bisa menanyakan ke pengelola berapa kadar gula darah saya. Dan biasanya juga dilanjutkan dengan kalau Bapak Ibu, Opa Oma di sini tergabung di Prolanis. Nah, kalau tergabung di Prolanis itu kan nanti ada pemeriksaan dengan HbA1c. Nah, bedanya kalau HbA1c ini dia mengontrol untuk melihat kadar gula darah 3 bulan terakhir. Jadi kan kadang biasanya kita, Opa Oma, Bapak Ibu, kalau pengelola bilang, Opa besok cek gula darah ya, puasa dulu hari ini. Nah, kita puasa. Nah, besok hasilnya bagus. Nah, kalau gula darah begitu, yang gula darah yang sedikit begitu. Tapi kalau HbA1c, dia bisa melihat gula darah kita selama 3 bulan di belakang. Jadi biasanya pasien-pasien yang prolanis itu mereka sudah akan mendapatkan pemeriksaan seperti itu. Terus apa saja faktor resiko diabetes mellitus? Yang pertama, kegemukan. Nah, biasanya Oma diukurkan tinggi badan, berat badannya. Nah, tiap bulannya itu. Nah, kalau lebih dari 23 itu gemuk. Nah, itu nanti biasanya diukur oleh petugasnya. Biasa kan diukur pakai pitameter. Kalau wanita, faktor resikonya lebih dari 80 cm tingkat perutnya. Kalau pria lebih dari 90 cm. Jadi tingkat perutnya gitu. Terus yang kedua, kurang aktivitas fisik. Tadi kan kita sudah berolahraga. Seperti tadi yang dijelaskan oleh kita tadi, aktivitas fisik ini bagaimana? Bukan kayak ngepel, nyapu ya, itu berbeda. Ini aktivitas fisik yang dilakukan secara kontinu. Nah, kadang ada pertanyaan, Ibu Dokter, bagaimana kalau saya sudah kena diabetes, olahraga saya seperti apa yang harus saya lakukan? Diabetes itu dia seminggu 3 kali, ya, 3 kali. Nah, selama 30 sampai 45 menit dia punya gerakan olahraganya. Ya, 30 sampai 45 menit seminggu 3 kali. Porsi di 1 hari tidak boleh. Ya, harus 30 sampai 45. Dan dokter kalau waktunya bagaimana? Kalau Bapak Ibu lebih dari 1 jam kurang efektif.
sakit karena itu yang biasa berjalan itu sudah bisa capeknya saja ada, tetapi untuk pembakaran atau apa-apanya sudah 30 sampai 45 menit selama 1 minggu 3 sampai 4 kali. Jalan santai atau jalan cepat ya, jangan yang loncat-loncat ya, atau yang gerakan yang terlalu ini disesuaikan dengan Bapak Ibu punya kondisi seperti itu. Dan yang terus dislipidemia atau kolesterol. Nah, HDL ini kolesterolnya yang baik ya. Ini faktor risikonya kalau kurang dari 35. Nah, gimana cara kita naikkan HDL, Ibu Dokter? Caranya ya dengan olahraga. Kalau HDL, nah kalau trigliseridanya ini faktor risikonya lebih besar kalau dia 250 mg. Dan ada riwayat penyakit jantung, terus ada riwayat tensi tinggi dan dia tidak seimbang, tinggi gula, garam, lemak dan rendah serat di sini ya. Terus gejalanya apa kalau diabetes? Yang kita tahu di sini adalah sering kencing ya, buang air kecilnya sering, terus cepat lapar dan sering haus. Dan gejala tambahannya berat badan menurun cepat tanpa penyebab jelas. Sulit sembuh, tiba-tiba Bapak Ibu pas jalan ada kena luka, kan nggak terasa kalau orang diabetes itu. Tiba-tiba. Terus bahayanya kalau diabetes itu di sini ada bahayanya yaitu penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah, retinopati diabetik atau gangguan mata atau penglihatan. Nah, biasanya Bapak Ibu yang terkena diabetes dalam jangka waktu lama, lebih dari 5 tahun ya, itu nanti ada kayak evaluasi atau untuk screeningnya, misalnya Ibu Dokter saya ada kayak gangguan mata seperti ini, saya sudah punya seperti ini, sudah cukup lama, nanti dengan pengelolanya mungkin bisa disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Terus neuropati diabetes, yaitu gangguan saraf menyebabkan luka dan amputasi di kaki, dan nefropatik diabetik. Nah, kalau nefropatik diabetik ini pemeriksaannya kalau di puskesmas salah satu yang bisa menjadi bukan satu-satunya ini langsung nefropatik gitu dari periksa ini urin. Berarti merokok bagi yang merokok ya. Terus mempertahankan berat badan ideal. Nah, berat badan ideal. Terus melakukan aktivitas fisik yang Bapak Ibu biasa lakukan kalau biasanya di Prolanis atau di Posyandu. Terus mengkonsumsi makanan sehat. Rutin periksa gula darah ini yang tiap bulan ya. Dan di sini yang penting adalah mengelola stres. Kenapa di sini mengelola stres itu juga untuk pencegahan diabetes? Karena kalau kita stres, tubuh kita menghasilkan sebuah hormon dan dia di sini dapat mengganggu dari aktivitas insulin ini. Padahal yang kita tahu insulin ini kan dia berfungsinya untuk mengelola gula darah dalam tubuh. Baik. Cukup sekian, saya rasa cukup sekian untuk materinya. Terima kasih, mungkin Bapak Ibu, Pak Oma ada yang mau bertanya. Saya sudah diabetes mellitus ini sejak tahun 96. Tapi puji Tuhan, karena mengkonsumsi limitiret sama metformin, sampai saat ini masih bisa terutuh. Yang ingin saya tanyakan, seringkali saya buka di YouTube itu, ada informasi dari dokter Terawan kah, bilang jangan mengkonsumsi metformin, itu akan membunuh Anda. Jadi ini saya ingin tanyakan, ini yang benar, yang mana dokter? Karena pengalaman saya juga konsumsi metformin ini sekian puluh tahun, ini tidak ada masalah, tapi di dokter Terawan ini jangan mengkonsumsi metformin sama insulin. Terima kasih. Saya ingin bertanya, untuk konsumsi gula pada setiap orang itu berapa banyak, minyaknya berapa banyak, dan garamnya berapa banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Gloria.
penyuluhan kepada kita ya dalam waktu yang singkat. Saya kira nanti perdalam materi itu banyak ya teman-teman di puskesmas. Yang saya tanyakan mungkin begini dokter, kapan ya, usia berapa diabetes ini sudah bisa mengenai seseorang, dan sebaiknya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan untuk kalau kita sudah ada diabetes ini, apakah bisa sembuh? Ini itu saja. Terima kasih. Dr. Korea, Pak Mama dan saudara sekalian saya hormati, ada stigma mengatakan bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh, hanya bisa dikendalikan. Sesuai dengan tema hari ini, gerakan pengendalian penyakit prioritas. Termasuk di dalamnya adalah diabetes mellitus. Saya kebetulan tadi malam saya membaca, mendengar di YouTube ada Dr. Edi Subagio. Bapak Ibu bisa mencari. Dia mengatakan bahwa diabetes itu bahkan penyakit-penyakit yang lain, penyakit degeneratif yang lain, bisa disembuhkan dengan cara ada konsep Karnus. Karnus itu adalah suatu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma Sang Pencipta, mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia serta hubungannya dengan alam di sekitarnya. Jadi saya bertanya kepada Ibu Dr. Korea, apa ini benar atau tidak? Karena kami penderita diabetes ini tidak ada harapan bahwa bisa sembuh. Tapi Dr. Edi Subagio itu mengatakan, saya seorang dokter, saya tidak hanya memberi obat atau mengobati pasien, tapi juga saya harus bisa menyembuhkan pasien. Terima kasih, saya kembali. Tentang metformin ya. Ini kita berutang dulu Pak Oki dari obatnya sudah rutin sekali dari tahun 96. Rutin. Nah, metformin ini kalau secara penelitian dia memang efektif untuk meningkatkan sensitivitas insulin obat. Jadi memang itu memang diberikan kepada pasien-pasien dengan diabetes karena memang ada penelitiannya memang sudah mengarah ke situ. Termasuk juga dengan pemberian insulin. Jadi memang insulin, obat-obatan yang selama ini diresepkan itu memang sudah ada penelitiannya sehingga para dokter bisa memberikan obat-obatan tersebut kepada penderitanya. Seperti itu. Dan obat kan juga sudah minum sejak lama dan itu terkontrol dan dibantu juga dengan pola makan dan juga dengan aktivitas fisik. Gitu. Baik. Terus yang untuk kadar minyak, kalau gula itu dalam satu hari tidak boleh lebih dari 5 sendok makan. 5 sendok makan ini tidak harus yang dalam bentuk gula, tapi kan kita kan juga bisa lihat dari kayak nasi yang kita makan ya. Terus untuk garam itu tidak lebih dari 1 sendok teh. Dan kalau untuk minyak juga tidak lebih dari 5 sendok makan. Seperti itu. Dan nasi putih memang dia punya indeks glikemiknya memang dia lebih tinggi daripada ubi atau jagung. Ya seperti itu. Jadi nasi putih itu memang dia indeks glikemiknya dia lebih tinggi, sekitar 70-an%. Terus untuk pertanyaan dari Pak Ngurah, kapan seseorang bisa kena diabetes, dari usia berapa seseorang terkena diabetes, dan apabila sudah terkena apakah apa yang dilakukan? Mulai kapan ini seseorang bisa terkena? Nah kalau dulu kan kita pikirnya orang tua yang biasa kena. Nah tapi sekarang di perkembangan zaman ini banyak makanan-makanan yang manis, minuman kayak boba atau minuman-minuman yang gulanya tinggi yang sering dikonsumsi oleh remaja, anak-anak. Nah itu bisa memiliki faktor risiko
terkena diabetes. Makanya kenapa screening PTM itu kan dia dimulai dari usia 15 tahun. Seperti itu. Jadi yang usia-usia muda karena aktivitas fisiknya kurang, sering banyak di depan, mungkin kerjaannya juga di depan laptop, dan dia punya konsumsi makanannya yang mengandung gulanya tinggi, itu juga bisa terkena. Begitu. Tapi kalau yang bayi atau dia dari kecil dia sudah menderita diabetes, itu kemungkinan diabetes tipe 1 karena itu yang disebabkan oleh autoimun. Jadi memang tubuhnya dia itu memang menyerang sendiri dari sel beta pankreasnya. Dan apa yang dilakukan kalau sudah terkena? Kalau sudah terkena, seperti yang oma-oma, bapak ibu biasa dengar di puskesmas masing-masing, ya kita pertama sering cek gula darah. Nah, gula darahnya ini kan dia 3 bulan sekali untuk ceknya. Terus aktivitas fisik kenapa kalau disarankan sekali aktivitas fisik ini? Aktivitas fisik itu dia meningkatkan kerja insulin supaya dia lebih maksimal. Terus atur juga pola makan. Nah, pola makannya untuk orang-orang yang sudah terkena diabetes ini kan dia harus tepat jam, ya, dan dia punya takarannya juga harus pas. Nanti mungkin kalau untuk komposisi takarannya seperti apa, karbohidratnya seperti bagaimana, itu bisa ditanyakan lebih lanjut di pengelola gizi. Dan yang pernah saya tahu itu kalau isi piringku itu yang kita bagi separuh, sayur setengah, terus yang setengahnya itu kita bagi lagi, ini karbohidrat di sini dan di atasnya itu sudah lauk dan pauk. Itu untuk takarannya. Kenapa? Karena sayurnya dia harus lebih banyak, karena ini untuk juga meningkatkan kerja dari insulinnya tersebut. Terus kalau yang sudah kena diabetes, kemana-mana harus memakai alas kaki. Alas kakinya tidak boleh yang terlalu sempit atau terlalu longgar, ya. Pokoknya yang nyaman dipakai, bapak ibu semuanya itu yang sering dipakai. Terus kalau kelihatan agak kering, dikasih pelembab atau lotion yang sesuai rekomendasi oleh dokter supaya dia tidak retak, pecah-pecah atau nanti jadi luka. Tetapi lotionnya jangan dikasih di sela-sela jari, nanti dia disitu lembab sehingga bisa menyebabkan jamur pada daerah kaki. Dan kalau makanya pada penderita diabetes memang perawatan kaki itu memang dia harus sering-sering lihat. Bapak ibu kalau mau pakai sepatu, lihat dulu sepatunya ada kerikil atau apa di dalamnya, baru bisa pakai sepatu seperti itu. Terus dari bapak, ya, yang pernah kemarin kami ada pelatihan DM dengan dokter spesialis penyakit dalam endokrin itu, ada suatu masa yang namanya itu revisi. Nah, revisi ini biasanya pada penderita DM yang kalau dia DM-nya di bawah dari 5 tahun. Dan itu biasanya penderita dengan dokter itu memang dia olahraganya memang harus kasarannya nurutnya, dia tekun telatennya itu untuk olahraga, untuk pola makannya dia jaga betul. Nah, itu ada kadar di mana dia punya gulanya itu awalnya dia memakai insulin atau obat-obatan. Nah, ketika dia olahraganya rutin, dia punya pola makannya dia juga sudah dia atur sedemikian rupa bagus. Ketika dicek HbA1c-nya dia sudah dia ada di bawah 6,5 di situ. Nah, ini penderita ini dia bisa tanpa obat, tetapi itu harus tetap dari pengawasan juga, Bapak. Itu tetap dia harus rutin cek HbA1c-nya, rutin cek gula darahnya. Itu dikatakan itu masa remisi. Itu biasanya pada penderita diabetes yang kurang dari 5 tahun. Dia memang terbacanya gulanya itu dia masih dalam terkontrol seperti itu. Dia memang dia bisa tanpa obat, tetapi tetap itu dalam pengawasan ketat untuk rutin HbA1c-nya, gula darahnya seperti itu, Bapak.